Sebuah pusat perbelanjaan elektronik di Kota Malang, Jawa Timur dini hari tadi ludes terbakar. Api membakar 3 lantai bangunan plaza di Jalan Agus Salim, Kota Malang. Lantai yang terbakar kebanyakan toko-toko yang menjual barang-barang elektronik. Api pertama kali muncul dari salah satu toko di lantai 3 hingga merambat ke puluhan toko lainnya. Untuk dapat memadamkan api, 13 unit mobil pemadam beserta puluhan anggota damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Api berhasil dipadamkan selama hampir 3 jam lamanya. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ada 24 ruko yang terbakar, di lantai bawah ada sekian yang kami lakukan. Yang persisnya mungkin nanti kami masih mengidentifikasi dan bahkan saat ini masih ada ini. Saat ini kita sama-sama supaya bisa dipadamkan dan ada pembasahan. Selain di Malang, Jawa Timur, peristiwa kebakaran juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah pabrik kerupuk yang terletak di Desa Blambangan, Banjarnegara, Selasa dini hari tadi ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar yang berdekatan dengan pabrik panik ketakutan. Pemadaman dilakukan petugas damkar dengan mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Ya, saya Agi Pasaribu pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lain. Dan kami awali informasi hari ini dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan merusak masjid. Aksi pelaku ini pemirsa membuat warga takut. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang pria berpakaian serba hitam mengamuk dan merusak kaca Masjid Al-Istiqomah di Jalan Pelabuhan 2, Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah warga yang berada di lokasi tidak berani mendekat lantaran pelaku membawa sejumlah senjata tajam. Warga hanya melihat kejadian itu karena takut dianiaya pelaku. Selain memecahkan kaca jendela, pelaku juga merusak mimbar dan melempar sejumlah Al-Quran. Usai kejadian, pengurus masjid langsung membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba datang sambil berteriak-teriak, merusak bagian kaca jendela masjid hingga berserakan di lantai. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku bersama barang bukti sejumlah senjata tajam yang dibawanya. Yang bersangkutan langsung datang ke masjid, kemudian dia melakukan pengerusakan. Dari mulai dia memecahkan kaca, kemudian ada juga pintu dan juga mimbar. Dan dari hasil penyelidikan, apakah benar bahwa yang bersangkutan adalah ODGJ atau lagi dalam penyakit kejiwaan? Seperti apa? Ya, kita mendapat informasi dari beberapa saksi yang kita periksa itu menyatakan seperti itu, bahwa pelaku itu adalah dalam gangguan jiwa. Kondisi masjid yang dirusak sudah dibersihkan dan diperbaiki. Sementara pelaku saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kejiwaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi 2 pria terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, dan salah satu pelaku ini terekam menodongkan senjata api ke kepala korban. Sementara pelaku lainnya mengancam korban dengan senjata tajam. Diduga aksi kedua pelaku untuk balas dendam. Video aksi koboi 2 pria viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Desa Putansari, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, tampak seorang pemuda tengah berdiri di pinggir jalan. Tak lama 2 pelaku datang sambil menodongkan senjata api. Salah satu pelaku menodongkan pistol ke kepala korban, sementara satu pelaku lainnya memukul wajah korban sambil menggenggam senjata tajam. Sementara korban nampak tidak berani melakukan perlawanan.
Seusai menodongkan pistol dan menampar wajah korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Kepada polisi, korban mengaku kejadian itu merupakan buntut balas dendam atas perselisihan beberapa waktu lalu. Beberapa waktu sebelumnya ada terjadi keributan, namun oleh Polsek sudah berhasil diredam dan pihak-pihak yang ribut tersebut itu sudah berdamai. Dan kemungkinan ini merupakan aksi tambahan terhadap kejadian tersebut, yang mana mungkin ada pihak-pihak juga yang masih belum senang atas kejadian tersebut. Pihak kepolisian telah mengantongi identitas para pelaku dan memburu keduanya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang anggota TNI berpangkat Pelda ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah rumah kontrakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Warga Jalan Pati Dadar, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digegerkan penemuan jasad seorang anggota TNI di sebuah rumah kontrakan. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang diminta oleh pemilik rumah kontrakan menyalakan lampu. Saat masuk ke dalam rumah, korban pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Tim Inafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung datang untuk mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa jasad korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu di TKP, petugas mendapati sejumlah barang-barang milik korban, diantaranya ponsel dan dompet. Dikasih kunci oleh yang punya rumah, kita buka kuncinya, kita lihat depan pintu aja, nggak berani masuk kita. Kondisinya gimana korban? Kondisi ya seperti yang ada sekarang. Sudah meninggal. Udah meninggal. Membusuk atau gimana? Ada bau busuk nggak, Pak? Memang ada bau busuk. Terlihat terakhir tanggal berapa, Pak, oleh tetangga, Pak? Kita ketemu itu tanggal 20 April, Mas ya. 20 April, kebetulan saat itu kita kumpul-kumpul dan pembagian cuti gitu. Jadi beliau ini cuti gelombang kedua. Gitu. Pak, dugaan sementara apa karena sakit begitu, Pak? Ini masih belum ada kesimpulan dari dokter tadi. Gitu. Jasad korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya guna dilakukan otopsi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Kasus tewasnya seorang wanita di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Ombudsman Sumatera Utara menduga ada kelalaian perawatan sarana prasarana serta pelayanan di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lorong lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Hal tersebut diungkapkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Sregar, saat melakukan sidak di lift tempat korban terjatuh. Ombudsman menilai peristiwa tersebut bisa masuk ke ranah hukum akibat kelalaian. Ini kan dugaan kelalaian dalam yang sementara, dalam perawatan sarana prasarana bandara atau maliknya, ya kan? Nah di situ kelalaiannya, ya kan? Mestinya harus itu tidak boleh terjadi. Sebagai sebuah bandara yang penyelenggara peran publik, mereka ini bertanggung jawab wajib memberikan sarana prasarana yang layak, sarana prasarana yang memberi rasa aman dan keselamatan kepada semua penggunanya. Sementara pihak bandara mengakui adanya masalah pada CCTV di dalam lift, sehingga kejadian tidak bisa dilihat secara utuh. Namun pihak bandara membenarkan adanya video yang beredar di media sosial, meski tak mengetahui siapa yang menyebarkannya. Pihak bandara pun akan berkoordinasi dengan pihak maintenance terkait dengan pintu lift yang seharusnya tidak terbuka saat korban mencoba untuk menekan tombol.
Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada trouble ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu, sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lain. Polresta Deli Serdang masih terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 7 orang dari pihak Bandara Kuala Namu terkait insiden ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga korban tewas akibat terjatuh dari lift di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara berencana akan menuntut pihak bandara. Keluarga korban, Aisyah Sinta Dewi, mengaku kecewa dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak bandara setelah peristiwa yang merenggut nyawa sanak keluarganya menjadi sorotan publik. Supaya CCTV di lift itu dibuka supaya bisa kelihatan, tapi mereka tidak memberikannya. Mereka hanya membantu secara kasat mata mencari ke lift, dibuka liftnya itu tidak ada isi. Jadi mereka menghentikan itu, kemudian keluarga berupaya sendiri mencari sampai dini hari. Sampai dini hari mana tahu mungkin di luar lift atau apa, tapi ternyata tidak ada. Kemudian yang kami sesalkan, kenapa setelah 3 hari setelahnya, setelah ditemukannya jenazah adik saya, baru tayangan CCTV itu ditampilkan dengan kata-kata yang menusuk hati kami. Kami sudah berduka, malah dibuat lagi tambah lebih berduka dengan kata-kata bahwasanya adik saya itu membuka paksa lift kargo semua, memohon dengan sangat kepada Bapak Hotman Paris dan tim 911 semoga berkenan mendampingi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jenazah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Towoliu dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pihak keluarga berharap kematian AKBP Budi diusut tuntas karena banyaknya kejanggalan yang menyelimuti kasus ini. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Budi Alfred Towoliu, Senin siang dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Upacara pemakaman dipimpin Dirkrimsus Polda Sulawesi Utara, Kombes Stefanus Michael Tamuntuan. Istri, anak, kerabat, sahabat, serta jajaran kepolisian turut mengantarkan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kelurahan Mongkonai. Jajaran kepolisian daerah Sulawesi Utara mengucapkan bela sungkawa serta mendoakan mendiang agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kami mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan dan keluarga besar Polda Sulut turut berduka cita kepada keluarga. Di sisi lain, pihak keluarga berharap kematian AKBP Budi diusut tuntas karena banyaknya kejanggalan yang menyelimuti kasus ini. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Ristan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Alfred Towoliu ini masih menjadi misteri. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menerima panggilan misterius. Namun polisi menegaskan 6 aktivitas panggilan telepon di ponsel korban hanya dari orang yang dikenal. Peristiwa tewasnya Kasat Res Narkoba Polrestro Jakarta Timur yang tertabrak kereta di Jatinegara, Jakarta Timur hingga kini masih terus didalami. Saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi, polisi menjelaskan kronologis kejadian mulai dari korban tiba di Mapolres hingga akhirnya ditemukan tewas. Sementara aktivitas korban mulai dari tiba di Mapolres hingga detik-detik berjalan kaki menuju rel kereta terekam kamera CCTV. Sebelum menuju rel kereta, korban sempat datang ke ruangannya dan berganti pakaian, serta sempat minum obat dokter lantaran dirinya baru selesai menjalani operasi batu empedu.
Setelah itu korban keluar dari Mapolres dengan mengenakan jaket hitam dan menyeberang dengan berjalan kaki seorang diri menuju rel kereta. Dari kamera CCTV di stasiun Jatinegara juga memperlihatkan korban berjalan seorang diri. Saat kereta mulai mendekat, korban langsung berjalan ke jalur 3 rel kereta hingga akhirnya tertabrak kereta yang melaju dari arah Jakarta menuju Tegal. Sementara terkait informasi yang beredar bahwa sebelum ditemukan tewas korban sempat menerima panggilan misterius, polisi menegaskan bahwa pihaknya membantah bahwa adanya panggilan misterius ke ponsel korban pada hari kejadian. Karena sebanyak 6 aktivitas panggilan telepon di ponsel korban hanya dari orang yang dikenal. 6 aktivitas tersebut yakni terdiri dari 3 panggilan masuk, 2 miss call, dan 1 panggilan masuk pada waktu terakhir kalinya yakni pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Kami hanya menepis bahwa berita-berita yang beredar bahwa tidak ada itu telepon dari orang-orang tidak dikenal dan sebagainya. Di sini yang menelpon semuanya orang yang dikenal oleh beliau, mulai dari keluarga, anak buah, kemudian istri mungkin istri, kemudian anak buah beliau, Pak Kasat Narkoba, yang semua sudah kita ambil keterangan kecuali istri ya, karena masih berbuka secara garis besar seperti itu. Kemudian mungkin nanti kami akan upaya melakukan tindakan psikologi forensik, di mana kita mungkin dari situ bisa mendalami lebih dalam penyebab-penyebab mungkin terjadinya kejadian seperti ini. Diketahui jenazah korban pertama kali ditemukan setelah petugas keamanan stasiun mendapat laporan dari masinis. Saat kejadian, tidak ada warga yang melihatnya.